Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, Sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah topik yang baru-baru ini saya dapati ya. Jadi ada permintaan untuk membuat sebuah struktur kanopi ya yang seperti ini, dan dia menginginkan menggunakan profil hollow gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita akan hitung dengan cara yang normal, yang mana saya tidak menghitung secara keseluruhan, tapi saya akan mengecek satu segmen saja, yaitu gordingnya ataupun pemegang antara si penutup atapnya ya. Di sini akan kita gunakan penutup atap Singkalum ya, penutup atap Singkalum, tapi di bawahnya nanti akan dipasangi dudukan ya. Nanti akan kita lihat apakah hollow itu sanggup untuk menerima beban ini atau tidak ya. Kita akan lihat bersama, jadi supaya nggak penasaran gitu ya, dan juga menjadi tambahan wawasan buat kita semua, karena memang profil hollow itu sekarang paling banyak di pasaran ya, dan tidak aneh jika orang-orang lebih banyak mengenal profil hollow tersebut ketimbang baja yang lain ya, seperti itu. Baik, nah kurang lebih seperti ini. Jadi dia untuk kanopi sisi depan ya, dan dia akan membutuhkan akan memasang di sini ada Singkalum di atasnya, dan kelilingnya ada lisplang seperti ini. Nah, oke. Kita akan menghitung segmen segmented aja, yaitu gordingnya, karena nggak mungkin kalau hollow kecil sebagai main frame atau frame utama di sininya ya, Raptor gitu, itu sangat tidak mungkin sekali, apalagi kalau hollownya hollow yang tipis atau hollow yang untuk plafon ya. Jadi kita harus bisa mengenal material yang ada di pasaran. Jadi jangan hanya pasang, tapi kita juga harus mengenal mutunya, kualitasnya, dan profilnya ya. Jangan sampai nanti setelah mengalami kegagalan baru kita oh salah, profilnya ini tidak sesuai. Nah, jadi jangan sampai seperti itu sudah terlambat ya, seperti itu. Baik, nah di sini kita punya bentangannya adalah 5,44 meter ya. Oke, saya punya perhitungan boarding di sini. Kemiringan atapnya saya ambil 5 derajat, karena memang untuk Singkalum itu biasanya memang sangat kecil ya. Karena dia bisa dibuat satu modul, dan juga karena celah antara lipatan Singkalum itu bisa dibuat rapat ya, sehingga sudut yang makin kecil itu masih memungkinkan untuk dilaksanakan. Baik, kemudian kita buat di sini dengan jarak antar gordingnya misalnya 1 meter ya, jarak gordingnya CNP ini ya. Oke, dengan sakrutnya 2 ini adalah pemegang si gording gitu ya. Jarak antar portalnya di sini tadi 5,44 meter. Seperti itu. Berat penutup atap, nah ini berat penutup Singkalumnya. Singkalumnya kita lihat tentu saja di pasaran berapa beratnya ya. Ada yang menggunakan pasir, ada yang tidak, itu beda berat per meter perseginya. Jadi kita harus konfirmasi dengan supplier ya. Untuk bentang Raptor ini jarak antara Raptornya di sini tidak terlalu diperhitungkan, karena yang kita penting adalah jarak portal, jarak antara baja WF ini ya. Nah, oke.
Kemudian berat anginnya di situ kita ambil karena dia tertutup oleh least plank ya, sehingga dia tidak langsung terkena beban angin, kita ambil 10 kg per meter persegi aja. Kemudian sisi angin datang, sisi angin pergi, dan ini ada luas bidang bangunan, kita kasih kita abaikan saja ya, karena kita tidak bangunan ini tidak terkena angin secara langsung karena tertutup oleh least plank. Baik, nah ini yang kita akan lihat cording CNP ini ya. Kita lihat untuk beban mati, penutup atap, berat sendiri dari cording, berat alat penyambung, totalnya adalah sekian berat yang akan dipakai dalam perhitungan. Kemudian ini berat hidup, kita masukkan di sini berat air hujan 36 kilo per meter persegi ya. Oke, ya, di sini saya sesuaikan dengan ini. Baik, oke. Nah, di sini kita sesuaikan dengan data kilogram per meter persegi ya. Jadi kemudian ada beban terpusat. Di sini kita tidak terapkan 50 kg saja. Ya, ini jadi beban tukang pada saat pemasangan ya. Kita perhitungkan juga. Kemudian perhitungan momen untuk bentang satu single beam ya, seperti itu. Jadi tumpuan sederhana seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini dengan perhitungan akibat beban A1, ini dia 1. Oke, jadi bawah 1600 kg per cm persegi. A2, B, C semuanya masih masuk ya. Dan kita lihat di landutannya, kita lihat di sini landutan akibat beban titik itu dia 0,02 ya. Di sini lebih kecil daripada landutan izinnya 2,27 cm. Nah, kita lihat di sini untuk yang akibat beban meratanya, landutan yang terjadi ya akibat beban mati dan air hujan itu 3,45 cm, sementara izinnya 2,27 cm. Jadi bahaya di sini. Beban mati dan plus pekerja yang 50 kilo tadi ini aman ya. Nah, jadi di sini ada yang landutannya terlalu berlebihan ya, sampai 3,45 cm. Ya, di sini sudah melewati yang diizinkan. Padahal kita menggunakan CNP ukuran 100 x 50 x 20 x 2. Nah, itu untuk jarak 5,44 meter. Nah, gimana kalau kita pasang hollow ya? Dan di sini saya punya hitungan inersia hollow-nya dan juga section modulus untuk hollow. Kita lihat di sini, ini adalah section modulusnya. Kita bandingkan dengan section modulus dari CNP 100 tadi. Nah, ini dia section modulusnya WX sama WY. Nah, di sini kita harus rubah dulu menjadi cm mangkat 3 ya. Oke, berarti di sini kita bagi dengan 1000. Baik. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, ini adalah section modulusnya si hollow. Sementara di CNP ini section modulusnya udah 14,3 cm pangkat 3. Berarti dengan CNP ini saja ukuran yang paling kecil itu saja tidak oke. Jadi ada yang kurang ya, 3,45 cm. Apalagi kalau pakai hollow ya. Ini lebih kecil lagi daripada yang CNP, berarti ini akan lebih tidak aman lagi jika digunakan sebagai cording ya. Nah, mengapa hollow banyak digunakan di plafon? Ya, karena di plafon banyak dipasang pengait setiap jarak 60 ataupun 10 ataupun 60 cm ataupun 50 cm ya, itu dipasangi penarik ke plat betonnya atau ke atapnya ya. Tapi kalau menjadi frame utama untuk atap itu tidak mungkin ya, tidak memungkinkan, dan itu akan membahayakan. Jadi harus kita jadikan sebuah catatan. Jadi frame
hollow itu bukan untuk struktur utama gitu ya. Kalau itu dipasang maka pastikan dia menggunakan profil yang lebih besar ya. Oke, kita naikkan misalnya di sini pakai CNP yang 125 dengan 2,3 ya. Di sini berubah sketsanya, kita akan lihat. Nah, di sini baru memenuhi. Dan berapa nilai section modulusnya? 21,8 cm. Ini baru oke. Ya, jadi kita misalnya kita naikkan tingginya si holo, kita naikkan jadi 100 atau 10 cm. Nah, ini baru naik menjadi 12,677. Kita tambahkan tebalnya si holo misalnya 4. Nah, menggunakan holo ukuran 100 kali 50 dengan tebal 4 mili baru bisa digunakan sebagai gording pada desain atap ini gitu ya. Jadi di sini harus kita menjadikan catatan bahwa holo ukuran kecil yang biasa untuk plafon, apalagi yang tipis sampai tebalnya 1 mili, itu tidak mungkin dijadikan struktur utama ya, karena itu pasti akan membahayakan. Dan sangat disayangkan sekali apabila bangunan sisi depan ya yang menjadi ikonik dari sebuah kantor ataupun sebuah perusahaan rupanya roboh ataupun akhirnya bocor karena ada lendutan di atap ya. Itu pasti akan sangat mencoreng sekali kredibilitas perusahaan tersebut. Baik, demikianlah sekedar share mengenai atap ya. Karena mengapa ini menjadi menarik diangkat, karena fasad ini akan menjadi ikon dari sebuah perusahaan. Kalau misalnya gagal, maka ini akan menjatuhkan kredibilitas dari perusahaan tersebut, dan sangat disayangkan sekali apabila itu sampai menimbulkan korban jiwa. Baik, demikianlah, semoga menginspirasi dan menambah kehati-hatian kita semua dalam mendesain ataupun melaksanakan konstruksi. Jangan asal pasang, jangan asal selesai pekerjaannya, karena itu akan dipakai terus oleh orang dan akan pertanggungjawabkan nanti di dunia dan di akhirat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.